Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Arya Putra dari kelas paralel 2 semester 2 jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra dan Bahasa. Baik, di sini langsung saja saya akan mereview sebuah buku yang mana buku ini sudah banyak dibaca oleh orang-orang masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan santri ya. Baik, langsung saja saya akan mereview buku itu yang berjudul 99 Bukti Gus Dur Itu Wali. Jadi buku ini ditulis atau pengarang buku ini adalah Ahmad Mukafi Niam dan Syaifullah Amin. Yang mana mereka itu adalah dua wartawan media NU terkemuka, yaitu NU or ID, dan keduanya merupakan santri yang akrab dengan keluarga Gus Dur, dan keduanya juga memang selalu mengkaji riwayat-riwayat hidup Gus Dur dan kisah-kisahnya. Apa aja sih isi dari buku ini? Jadi isi dari buku ini adalah kisah-kisah inspiratif dari orang dekat atau orang yang terdekat dari Gus Dur. Kisah-kisah itu mengandung hikmah dan kedalaman makna. Dan selanjutnya penjelasan kewalian Gus Dur itu ada dalam berbagai perspektif. Penjelasan mengenai wali itu sendiri dan relevansinya itu di era modern. Dan tak lupa juga riwayat-riwayat hidup dari seorang Gus Dur. Menurut saya keunggulan buku ini adalah ditulis oleh orang yang kompeten, dari orang yang benar-benar fokus terhadap tak lain itu dari orang-orang yang hidupnya itu satu lingkup oleh Gus Dur dan bersumber dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi menurut saya buku Gus Dur 99 Bukti ini merupakan buku yang bukan buku sembarang yang ditulis sembarang gitu. Jadi benar-benar bisa dibuktikan atau bisa dipertanggungjawabkan. Mengenang seorang Gus Dur itu tiada habisnya. Guyonannya itu sederhana namun penuh makna. Seolah melekat pada kebesaran namanya, arif, bijak, cerdas, merakyat, dan sederet kata indah lainnya sulit kita temukan pada sosok pemimpin setelahnya. Dia merupakan berkah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang dihadiahkan kepada segenap bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menceritakan salah satu isi dari buku ini yang paling saya ingat, yaitu beliau pernah melakukan perjalanan dari Cilacap ke Ciganjur, Jakarta itu hanya menghabiskan waktu 1 jam lewat 12 menit. Bayangkan kita dari Jakarta saja ke Bogor bisa 2 jam atau sampai 3 jam. Ini dari Cilacap sampai Ciganjur, Jakarta hanya menghabiskan waktu 1 jam lewat 12 menit atau 1 jam lebih sedikit. Jadi ceritanya itu saat itu Gus Dur dan rombongannya, tepatnya beberapa rombongan yang ikut Gus Dur sedang berada di Cilacap. Ini kesaksian ini adalah kejadian yang disaksikan langsung oleh supir pribadinya, yaitu yang bernama Khairul. Jadi saat itu ada Gus Dur dan rombongannya sedang melakukan suatu kegiatan di Cilacap, dan harus di saat itu sudah pukul 12 tepat, dan pada jam 1 siang, 1 jam kemudian itu beliau akan ada kedatangan tamu. Jadi mau gak mau
Gus Dur beliau beserta rombongan itu putar balik ke arah Jakarta, yang mana Cilacap Jakarta itu bisa menghabiskan waktu ya 3 jam, 4 jam atau 5 jam bisa. Jadi ya dibilang mustahil ya mustahil. Nah, lanjut lagi ke dalam ceritanya. Di kejadian itu, di saat itu supirnya tetap menjalankan menyupiri beliau Gus Dur. Nah, tidak terasa di perjalanan itu seketika tiba-tiba sampai, tidak terasa sampai Jakarta Ciganjur. Itu saat supirnya melihat jam, ternyata masih jam 13:12. Jadi 1 jam lewat 12 menit. Nah, di situ supirnya seperti kebingungan dan terheran-heran dan tentunya terkagum-kagum. Seperti ngomong Jawa, saya kurang tahu apa bahasanya. Pokoknya Indonesia gini, kayak kalau dipikir lewat akal ini nggak masuk akal, nggak masuk di otak, nggak bisa dipikirin. Tapi ini seorang Gus Dur gitu. Dan saat sampai rumah, sampai Ciganjur Jakarta, itu pas sekali tamu beliau itu baru saja datang. Jadi beliau tidak telat untuk menerima tamu di Ciganjur Jakarta. Dan rombongan Gus Dur itu kan ikut pulang juga ke Ciganjur Jakarta. Rombongan Gus Dur itu sampai atau tiba di Jakarta itu pukul 16.30. Jadi perbandingannya jauh sekali ya. Gus Dur dan supirnya yang sampai Jakarta pukul 13:12, sedangkan rombongannya sampai Jakarta itu pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Jadi benar-benar jauh sekali ya. Jadi itu salah satu isi dari buku ini yang selalu saya ingat, karena menurut saya itu unik sekali, bisa mempercepat waktu, atau orang-orang biasa menyebutnya melipat bumi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak kesalahan itu datangnya dari saya. Jika banyak kelebihan atau ada sedikit kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.